Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Indra, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Anggit Firmansyah, kemudian Mbak Melani, lalu Mbak Gita dan Mbak Rikma akan mempresentasikan terkait dengan chapter 4 yaitu Critical Literature Review. Langsung saja yang pertama. Definisi dari literatur review atau tinjauan literatur, yaitu adalah proses langkah demi langkah atau step by step yang melibatkan proses identifikasi tulisan yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan dari sumber data sekunder pada topik kepentingan evaluasi penelitian terkait dengan masalah dan dokumentasi penelitian. Kemudian tinjauan literatur ini memastikan bahwa tidak ada variabel penting di masa lalu yang berulang-ulang sehingga memiliki pengaruh terhadap masalah yang diabaikan dalam proyek penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian yang kedua, tujuan dari literatur review yaitu memberikan peneliti atau pelaku peneliti ide terkait metode penelitian yang digunakan oleh orang lain atau penelitian sebelumnya untuk memberikan jawaban bagi pertanyaan penelitian mereka. Pada umumnya, tinjauan literatur memastikan bahwa upaya penelitian diposisikan relatif terhadap pengetahuan yang ada dan dibangun di atas pengetahuan ini. Yang kedua, dapat melihat masalah dari sudut pandang tertentu. Nah, hal tersebut itu dapat membantu membentuk pemikiran dari peneliti dan memicu wawasan yang berguna untuk topik penelitian. Kemudian yang ketiga, tidak mengambil resiko atau reinventing the wheel, yaitu menyia-nyiakan upaya untuk mencoba menemukan kembali sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya atau dari penelitian sebelumnya. Yang keempat, dapat memperkenalkan terminologi yang relevan dan mendefinisikan istilah kunci atau keyword yang digunakan dalam tulisan kita. Nah, ini tuh penting karena istilah yang sama mungkin memiliki arti yang berbeda bergantung pada konteks yang digunakan atau pada tema penelitiannya. Kemudian yang kelima, kita dapat memperoleh wawasan yang berguna tentang metode penelitian yang telah digunakan orang lain untuk memberikan jawaban yang serupa pada pertanyaan penelitian. Kemudian yang keenam yaitu upaya penelitian dapat dikontekstualisasikan dalam debat akademis yang lebih luas, di mana dengan kata lain ini tuh memungkinkan kita untuk melakukan atau menghubungkan temuan dari penelitian kita dengan penelitian orang lain. Kemudian di sini ada proses penelitian yaitu, proses penelitian ini dimulai dari observasi yang kemudian diikuti kemudian dilakukan pengumpulan data, terus problem definition, lalu critical literature review yang hasil akhirnya itu adalah berguna untuk sebagai pengambilan keputusan manajerial. Kemudian terkait bagaimana pendekatan literatur review. Di sini ada sumber data, di mana sumber data adalah sumber data kualitas tinjauan literatur itu bergantung pada sumber data. Pada umumnya buku dan jurnal akademik itu adalah sumber informasi yang paling berguna, sedangkan sumber data lainnya seperti profesional jurnal, report, dan newspaper itu juga sebenarnya juga memiliki kayak manfaat untuk penelitian. Namun itu tuh bermanfaat karena dapat menyediakan informasi yang spesifik tentang kondisi pasar, industri, serta perusahaan. Nah, sumber data dari penelitian itu bisa diperoleh dari ke-8 sumber ini, yaitu misalnya yang pertama textbook, jurnal, tesis, conference, proceeding,
unpublished manuscript, report, newspaper, dan internet. Nah, kemudian diperlukan kombinasi sumber informasi yang tepat dari ke-8 sumber data itu bergantung pada sifat dan tujuan dari proyek penelitian kita. Berikutnya adalah searching for literature atau electronic resource. Nah, di masa lalu itu, mungkin sebelum teknologi itu berkembang ya, nah itu tuh seseorang itu masih mencari beberapa indeks bibliografi secara manual. Nah, mereka itu orang tersebut tuh masih mengumpulkan secara terus-menerus, kemudian membuat daftar jurnal, buku, dan sumber lainnya di mana karya yang dipublikasikan dalam area of interest dapat ditemukan. Kemudian pada saat ini itu teknologi itu sudah berkembang atau teknologi modern. Nah, seseorang tersebut itu dapat menemukan sumber publikasi terkait topik yang diminati menjadi lebih mudah, di mana sumber data semua sudah terkomputerisasi sehingga banyak memberikan keuntungan. Yaitu yang pertama, dapat menghemat biaya, dapat menghemat waktu, karena ya udah terkomputerisasi, kita biasanya tinggal search aja keywordnya atau judulnya. Kemudian database terkomputerisasi itu adalah daftar dan tinjauan referensi yang komprehensif. Terus yang ketiga itu mengakses database terkomputerisasi itu relatif murah, tidak menimbulkan biaya yang besar lah. Nah, kemudian saat ini itu sebagian besar perpustakaan tuh kayak misalnya di UGM, perpustakaan pusat itu sudah memiliki sumber-sumber elektronik yang tersedia. Nah, misalnya itu electronic journal, full text database, bibliografi database, abstract database yang itu tuh sudah mudah untuk diakses oleh semua kalangan mahasiswa dan juga kita juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk memperoleh data-data tersebut. Nah, kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mbak Mei. Silakan Mbak Mei. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mas Anggit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evaluating the literature, di mana ketika kita seorang peneliti itu mengakses sistem online dan mencari literatur di bidang yang diminati, itu pasti akan muncul bibliografi yang komprehensif tentang subjek tersebut dan jumlahnya itu luar biasa banyak, dan kita seorang peneliti itu kadang kesulitan melihat mana yang relevan dengan penelitian kita. Maka sebenarnya seorang peneliti itu sudah bisa dengan cermat melihat abstrak, di mana di abstrak tersebut itu merupakan summary dari seluruh penelitian tersebut, dan itu lebih jelas dibanding judul yang tertera dalam suatu artikel atau jurnal. Nah, kenapa hal itu bisa sangat membantu? Karena di dalam abstrak sendiri, di sana sudah istilahnya resume ya dari latar belakangnya apa, objeknya siapa dalam penelitian tersebut, kemudian metode yang digunakan apa, dan hasil penelitiannya seperti apa, dan itu sangat membantu bagi seorang peneliti. Nah, kajian pustaka yang baik itu perlu menyertakan referensi studi-studi kunci di lapangan. Oleh karena itu, artikel dan buku yang digunakan atau yang dikutip oleh seorang peneliti itu harus disertakan dalam tinjauan pustaka. Sekalipun artikel tersebut itu sudah berumur 30 hingga 40 tahun yang lalu, tentu saja tetap harus dimasukkan ke dalam literatur yang kita gunakan. Begitu juga dengan karya-karya yang baru yang kita gunakan. Nah, untuk menilai kualitas penelitian terkini, dalam buku ini dijelaskan ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya dapat digunakan oleh kita sebagai seorang peneliti. Beberapa di antaranya adalah, apakah pertanyaan penelitian utama atau pernyataan masalah disajikan secara jelas dan analitis? Apakah relevansi pertanyaan penelitian dibuat secara transparan? Apakah penelitian ini dibangun langsung berdasarkan penelitian sebelumnya? Akankah studi memberikan kontribusi di lapangan dan lain sebagainya? Dan teman-teman bisa melihat jumlah pertanyaan apa saja yang mungkin bisa digunakan untuk melihat kualitas dari apa yang ada di sana. Nah, singkatnya, beberapa kriteria untuk menilai apakah artikel dalam buku atau buku itu relevan, yaitu sebenarnya keterkaitan atau relevansi masalah yang dibahas dalam artikel atau buku. Penting bahwa dalam buku atau artikel yang digunakan itu kita juga harus mencantumkan kutipannya agar tidak terjadi plagiarisme yang nanti akan dibahas di slide berikutnya. Semua artikel yang dianggap relevan dengan peneliti dapat
oleh seorang peneliti itu dicantumkan sebagai referensi dengan menggunakan format referensi yang nanti akan pembahas selanjutnya bahas. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan tinjauan pustaka. Nah, seperti yang dinyatakan sebelumnya bahwa tujuan dari tinjauan pustaka yaitu membantu peneliti dalam membangun ide di atas pemikiran orang lain serta membuat keputusan, maka tinjauan pustaka itu perlu untuk mengidentifikasi dan menyoroti tema yang relevan dan mendokumentasikan temuan yang mungkin belum ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan yaitu bahwa survei literatur harus mengumpulkan semua informasi yang relevan dengan cara yang meyakinkan dan logis daripada menyajikan semua studi itu banyak tetapi terpotong-potong informasinya. Begitu. Selanjutnya, next. Kita akan membahas mengenai isu-isu etika. Nah, sebelumnya dalam bab ini itu telah dijelaskan bahwa penelitian itu melibatkan penggunaan karya. Nah, apa saja sih bentuk dalam penggunaan? Yaitu ada meringkas, menambahkan, dan juga menguji karya dari penelitian sebelumnya. Nah, adapun dua masalah yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti yaitu bahwa adanya salah interpretasi. Nah, salah interpretasi ini bisa jadi dari sudut pandangnya, model temuannya, kesimpulannya, atau interpretasi dari hasil penelitian. Dan juga yang kedua yaitu plagiarisme. Plagiarisme di sini bisa dalam bentuk argumen, ide asli dari penulis ataupun kata-kata yang tidak dimiliki oleh kita sebagai seorang peneliti namun hanya mengutip saja. Kemudian oleh Itzermas dan Van Seich dari tahun 2007, mereka menyampaikan bahwa ada dua alasan lain yang menganggap serius plagiarisme, dinyatakan bahwa plagiarisme itu dapat mempersulit pembaca dalam menentukan akurasinya. Dan kita ketika sedang dalam penelitian, itu berarti kita sedang berpartisipasi dalam pembahasan akademik. Maka perlu bagi kita seorang peneliti itu membuat opini sesuai dengan apa yang kita temukan dengan jelas dan disebutkan apabila kita memang mengutip dari ide siapa atau menguji dari penelitian siapa yang kita gunakan. Next, selanjutnya saya akan membahas istilah-istilah dalam plagiarisme. Yang pertama yaitu ghostwriter, di mana ghostwriter ini penulis itu menggunakan karya, kata-kata yang sama dari orang lain sebagai miliknya sendiri. Kemudian yang kedua adalah fotokopi, di mana penulis menyalin sebagian penting dari teks langsung dari suatu sumber tanpa adanya perubahan. Padahal kita sebagai seorang peneliti sudah sering di-warning di awal bahwa ketika kita melakukan pengkopian ide itu kita harus memparafrasakannya. Selanjutnya ada potluck paper di mana penulis berusaha untuk menyembunyikan plagiarisme dengan menyalin dari beberapa sumber yang berbeda dengan mengubah beberapa kalimat untuk membuatnya sesuai. Namun hal tersebut tetap mempertahankan parafrasanya yang asli. Kemudian ada poor disguise, di mana meskipun penulis ini mempertahankan isi penting dari sumber tersebut, dia telah sedikit mengubah tampilan tulisan tersebut dengan mengganti frasa dan kata kuncinya. Kemudian yang kelima ada labor of laziness, di mana penulis memerlukan waktu untuk memparafrasakan sebagian besar tulisan dari sumber-sumber lain dan membuatnya sesuai, alih-alih berusaha untuk melakukan hal yang sama pada karya aslinya. Kemudian yang terakhir ada self-stealer, di mana penulis banyak meminjam, dalam tanda kutip, dari karya dia sebelumnya. Nah, ini sebenarnya banyak dilakukan. Bahkan ketika saya S1 itu dosen sebenarnya ingin kita menulis yang relevan dengan apa yang beliau tulis sebelumnya, begitu. Dan tentu hal ini melanggar aturan terkait dengan harapan originalitas yang diadopsi oleh sebagian besar institusi akademik. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas sumber ini dikutip, sudah ada tinjauan pustakanya, tetapi tetap dikatakan plagiarisme. Istilah-istilah yang digunakan ada 5. Yang pertama yaitu forgotten footnote, di mana penulis menyebutkan nama penulis dalam sumbernya, namun tidak memasukkan informasi spesifik terkait bagian mana materi yang dikutip. Hal ini seringkali menutupi bentuk lain dari plagiarisme dengan tidak memberikan bagian sumber yang jelas. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut seperti apa ketika kita menulis footnote. Jadi itu tidak boleh ada yang terlewati. Kemudian
Yang kedua ada misinformer, di mana penulis memberikan informasi yang tidak tepat terkait dengan sumber, sehingga tidak dapat ketika kita mencari sumber tersebut itu ternyata tidak ada begitu. Kemudian ada to perfect paraphrase, di mana penulis mengutip sumber dengan baik, namun tidak menuliskan teks yang disalin dengan menggunakan kata-kata yang sama atau hampir sama ke dalam tanda kutip. Meskipun penulis menghubungkan ide dasar dengan sumber, namun dia salah menyebutkan tampilan awal dan interpretasi dari informasi tersebut. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu resourceful citer, di mana penulis mengutip dengan baik semua sumber sesuai dengan memparafrasakan dan menggunakan kutipan. Permasalahannya adalah tulisan tersebut hampir tidak memiliki kata-kata original dari penulis. Selanjutnya adalah perfect rhyme, di mana kita mengetahui bahwa hal tersebut tidak ada. Dalam kasus ini, penulis itu mengutip dan menyebutkan dengan baik sumber pada beberapa bagian, namun tetap dari sumber-sumber tersebut tanpa memberi tanda kutip. Dengan cara tersebut, penulis berusaha untuk menyembunyikan materi yang diparafrasakan sebagai analisis dari materi yang dikutip. Itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Gita. Saya persilahkan. Terima kasih kesempatannya, Mbak Mei. Saya akan melanjutkan mengenai beberapa sumber online yang berguna untuk penelitian bisnis, di mana di sini ada database online yang berbasis data yang berisi dengan data mentah yang simpan dengan berbagai cara, di mana database terkomputerisasi dapat dibeli dengan kesepakatan tertentu. Database juga berisi dengan data statistik, data keuangan, teks, dan sejenisnya. Tautan jaringan komputer memungkinkan berbagi database ini yang diperbarui secara teratur, di mana sebagian perpustakaan universitas, termasuk UGM, memiliki database yang terkomputerisasi yang berkaitan dengan informasi bisnis yang dapat dengan mudah diakses oleh mahasiswa maupun kalangan tertentu. Berikut adalah beberapa database yang berguna untuk riset bisnis yang tercantum di slide. Selanjutnya, Mas. Yang pertama, ABI atau Inform Global yang menyediakan kemampuan untuk mencari bisnis yang paling utama, manajemen perdagangan dan industri, dan jurnal ilmiah dari tahun 1971 sampai dengan seterusnya, di mana bisa dibuat dengan memasukkan nama pengarang, judul terbitan berkala, judul artikel, atau nama perusahaan. Yang kedua, Business Periodicals Index atau BPI, di mana menyediakan indeks majalah bisnis dan manajemen dan tersedia online dalam bentuk CD-ROM. Yang ketiga, ada Dow Jones Factiva, di mana yang menyediakan berita dan informasi bisnis. Yang keempat, ada Econlit. Yang kelima, ada International Bibliography of the Social Science. Yang keenam, ada PhysicInfo. Yang ketujuh, ada Research Papers in Economics. Yang ke-8, ada Social Science Research and Network. Yang ke-9, ada Web of Stories. Yang ke-10, ada World Development Indicators atau World Bank. Keterangannya bisa nanti dibaca pada buku pada halaman 64. Berikutnya, Mas. Di sini ada bisa dilihat pada situs web atau internet ada beberapa dari banyak situs web yang berguna untuk penelitian bisnis disediakan di slide. Contohnya yang pertama ada Biro Sensus, ada informasi bisnis di internet, bisa dilihat di slide semuanya, dan ada informasi bisnis di internet yang bisa dilihat menggunakan yang digunakan oleh perguruan tinggi yang dikelola oleh Terry Dugas yang disebut dengan CrossCodeNet. Selanjutnya, Mas. Khusus untuk accounting bisa dilihat pada Accounting Terminology Guide dan AuditNet dan Internal Auditing World Wide Web. Selanjutnya, pada manajemen bisa dilihat pada Academy of Management atau AUM Online dan Harvard Business Society for Human Resource Management, Sloan Management Review. Selanjutnya, Mas. Di sini juga ada marketing, di mana Marketing Science Institute adalah organisasi nirlaba berbasis keanggotakan yang didedikasikan untuk menjembatani kesenjangan tersebut antara teori dan pemasaran akademik
dan praktik bisnis, dan bisa dilihat di HTTP MSI, bisa dilihat di web MSI.org, di mana tautan ke jurnal pemasaran akademik juga bisa dilihat di yang ada di slide. Lalu untuk memasarkan perpustakaan virtual, menawarkan sumber daya yang objektif dan tidak biasa pada dasar pemasaran, riset pasar, pemasaran internet, dan rencana pemasaran periklanan banyak lagi. Bisa lihat di knowthis.com. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Ritma. Baik, terima kasih Mbak Gita. Selanjutnya terkait basis data dari bibliografikal. Yang pertama, ini adalah indeks, berikut ini adalah indeks untuk membantu dalam menyusun bibliografi komprehensif mengenai topik-topik bisnis. Yang pertama itu adalah bibliographic index, di mana ini adalah kumpulan bibliografi dari bibliografi, yaitu yang mana ini indeks yang menyusun berdasarkan subjek dan juga sumber bibliografi. Yang kedua ada business books in print, di mana ini berdasarkan penulis, judul, dan subjek bisnis buku cetak dalam bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi. Yang ketiga ada business periodical index, yaitu indeks subjek kumulatif yang mencakup 270 majalah bisnis. Dan yang keempat, Management Information Guide, di mana itu menawarkan referensi bibliografi dalam banyak bidang bisnis. Yang kelima, ada Human Resource Management Abstract, merupakan indeks artikel yang berkaitan dengan manajemen personalia dan bidang subjek perilaku organisasi. Kemudian yang keenam, Psychological Abstract, yaitu meringkas literatur dalam psikologi, meliputi beberapa ratus jurnal, laporan, risalah, dan dokumen ilmiah lainnya. Yang ketujuh ada Public Affairs Information Service Bulletin, yaitu memiliki indeks subjek pilihan buku, buku tahunan, direktori, dokumen pemerintah, pamflet, dan lebih dari 1.000 majalah yang berhubungan dengan ekonomi dan hubungan masyarakat nasional dan internasional. Yang kedelapan ada Work-Related Abstract, yang berisi abstrak artikel, disertasi, dan buku yang terkait dengan tenaga kerja, personalia, dan perilaku organisasi. Next. Format dari American Psychological Association yang untuk penulisan referensi artikel yang relevan. Ini harus dibedakan antara bibliografi dan juga referensi. Bibliografi merupakan daftar karya yang relevan dengan topik utama penelitian yang disusun berdasarkan urutan abjad dari nama belakang penulis. Nah, sedangkan daftar referensi ini merupakan bagian dari bibliografi yang mencakup rincian semua kutipan yang digunakan dalam tinjauan literatur dan bagian lain dalam makalah. Ini disusun kembali berdasarkan urutan abjad nama belakang penulis. Kutipan tersebut berfungsi untuk mencantumkan penulis dan memungkinkan pembaca untuk menemukan karya yang dikutip. Ada 3 cara penulisan referensi yang digunakan dalam penelitian bisnis yang berdasarkan format yang terdapat dalam Publication Manual of the American Psychological Association atau APA. Yang kedua dari Chicago Manual of Style. Yang ketiga ada Turabian's Manual of Writers. Next. Nah, berikut ini adalah format APA untuk mengutip jenis referensi yang berbeda. Ada dapat dilihat pada buku itu sudah ada ya. Jadi ada format untuk buku dengan satu penulis. Kemudian juga ada lebih dari satu buku dengan penulis yang sama dalam tahun yang sama. Ada juga terkait buku edisi revisi. Itu dapat dilihat pada slide ya teman-teman. Next. Nah, ini adalah format apa dalam menulis referensi media non-cetak. Dapat dilihat itu ada cara penulisan dengan rekaman kaset, rekaman dari sumber elektronik, dokumen online, dan film. Next. Penulisan referensi dan kutipan dalam bagian tinjauan literatur. Yang pertama,
Dalam paragraf yang sama, tidak perlu memasukkan tahun setelah kutipan pertama selama penelitian tersebut tidak membingungkan penelitian lainnya. Nah, yang kedua, apabila sebuah karya ditulis oleh dua orang, selalu kutip nama keduanya setiap kali referensi tersebut muncul dalam teks. Yang ketiga, apabila sebuah karya memiliki lebih dari 2 penulis, tapi kurang dari 6, kutip semua penulis saat pertama kali referensi muncul. Dan selanjutnya sertakan saja nama belakang penulis pertama dan diikuti dengan DKK atau et al. Yang keempat, apabila sebuah karya ditulis oleh 6 orang atau lebih, kutip saja nama belakang penulis pertama diikuti dengan DKK dan tahun untuk kutipan yang pertama dan selanjutnya. Ikut sertakan nama-nama dalam kutipan yang memiliki banyak penulis dalam teks dengan menggunakan kata dan. Nah, pada materi yang terdapat dalam tanda kurung, dalam tabel dan daftar referensi, sertakan nama dengan tanda dan. Tanda dan. Nah, yang kelima, apabila sebuah karya tidak memiliki nama penulis, kutip dalam teks 2 atau 3 kata pertama dari judul artikel. Gunakan tanda kutip 2 di antara judul artikel. Yang keenam, apabila penulis ditunjukkan sebagai anonim, kutiplah dalam teks kata anonim diikuti koma dan keterangan waktu, tahun. Jadi seperti contoh berikut, contoh pada di slide. Yang ketujuh, apabila penulis yang sama mempunyai beberapa karya yang dipublikasikan dalam tahun yang sama, kutiplah karya-karya dalam urutan yang sama seperti yang ditampilkan dalam referensi dengan kutipan in press ditulis terakhir. Yang kedelapan, apabila lebih dari satu penulis harus dikutip dalam teks, hal tersebut seharusnya dilakukan dengan urutan abjad nama belakang penulis pertama dan kutipan harus dipisahkan dengan titik koma. Yang kesembilan, komunikasi pribadi melalui surat-surat, memo, percakapan, telepon, dan lainnya yang harus dikutip hanyalah teksnya saja dan tidak termasuk daftar referensi karena tidak ditemukan kembali. Next. Berikut adalah kutipan dalam teks. Kutipan dalam teks ini harus ditulis tepat seperti sumbernya. Susunan kata, tanda baca, ejaan, dan huruf miring yang asli harus dipertahankan, bahkan jika ada salah. Nah, kutipan dari sumber kutipan langsung harus selalu memasukkan nomor halaman sekaligus referensinya. Gunakan tanda kutip 2 untuk kutipan dalam teks, dan gunakan tanda kutip 1 untuk mengidentifikasi materi yang terlampir dalam tanda kutip 2 dalam sumber asli. Selanjutnya, bila ingin menekankan kata-kata, digaris bawahilah. Dan berikutnya, gunakan 3 titik elipsis untuk menunjukkan bahwa telah menghilangkan materi dari sumber asli. Kemudian, bila kutipan lebih dari 40 kata, tulis dengan model terpisah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, mari kita berdiskusikan. Terima kasih.